Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Mama dan Papa suka bingung cari hiburan yang edukatif untuk anak dan cara menjaga hubungan dengan si kecil agar semakin erat? Yuk dengerin podcast Dongeng Pilihan Orang Tua, persembahan Medio by KG Media di Spotify. Bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi COVID-19, maka bisa melakukan vaksinasi COVID-19 di Palembang Square atau PS Mall dari tanggal 13, 14, 15, 16, dan 18 Juli 2022. Kegiatan vaksin COVID-19 ini diadakan Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Selatan bersama Kamar Dagang dan Industri Sumatera Selatan, Kadin Palembang, Dinas Kesehatan Palembang, dan juga PS Mall. Kepala Binda Sumatera Selatan, Brigjen TNI Armansyah SH mengatakan, untuk jenis vaksin yang tersedia seperti vaksin Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Sinovac diutamakan untuk yang booster. Namun kalau ada yang belum vaksin dosis 1 dan 2 juga bisa dilayani. Bagi yang sudah vaksin juga akan mendapatkan sembako seperti beras dan minyak. Untuk sembako yang disediakan totalnya ada 5.000. Tren kasus COVID-19 di Sulawesi Selatan kembali naik. Dari data laporan harian COVID-19 pada Rabu 13 Juli 2022 terjadi penambahan 14 kasus baru. Hal itu diakui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Erwan Tri Sulistyo. Kendati demikian, Erwan menyebut kenaikan yang terjadi tidak eksponensial atau berlipat ganda dalam sehari. Kenaikan kasus dinilai sebanding dengan capaian vaksinasi dosis pertama yang juga telah tinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, kasus terkonfirmasi COVID-19 dalam sepekan terakhir mencapai 68 kasus. Karena itu Pemprov Sulsel terus menggalakkan vaksinasi dosis 2 dan 3 atau booster, sebab capaiannya masih rendah. Selain vaksinasi, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mendukung kebijakan penggunaan masker di luar ruangan sebagai salah satu langkah pencegahan COVID-19. Penggunaan masker di luar ruangan ini kembali digaungkan oleh Presiden Joko Widodo menyusul kenaikan kasus COVID-19 di sejumlah daerah. Wacana perubahan kelas jalan di sepanjang sisi timur Kota Malang, mulai dari Jalan Ki Ageng Gridik hingga Jalan Majen Sukono, belum juga terrealisasi. Jalan tersebut kini statusnya masih menjadi wewenang dari pemerintah Kota Malang dan rencananya diubah menjadi jalan provinsi atau jalan nasional, di mana keinginan Pemkot Malang untuk mengubah status jalan tersebut sudah ada sejak 2019. Upayanya dimulai dari rencana tukar guling jalan, baik itu jalan nasional yang berada di Jalan Gatot Subroto atau jalan provinsi yang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Ternyata hal ini merupakan tindak lanjut dari adanya pintu tol Malang di Madiopuro, serta untuk menghindari jalan rusak karena seringnya dilalui kendaraan besar yang melintas di jalan-jalan tersebut. Saat dikonfirmasi, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPU PRPKP Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi menyampaikan bahwa proses perubahan status jalan tersebut mengalami sejumlah kendala. Pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian PUPR untuk diubah menjadi jalan nasional. Selain itu, melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk diubah menjadi jalan provinsi. Sedangkan saat diajukan kepada Dishub Provinsi Jatim, dia menyampaikan bahwa provinsi telah merespon dan cukup terbuka mengenai status jalan ini. Bahkan Dishub Provinsi Jatim telah melakukan survei ke Jalan Majen Sukono sampai ke Jalan Rajasa hingga ke Pasar Induk Gadang. Dari hasil tersebut, ada sejumlah pertimbangan yang membuat Dishub Jatim belum juga mengambil alih jalan tersebut, di mana hal ini disebabkan oleh adanya pasar tumpah, membuat perubahan status jalan di sisi timur Kota Malang juga belum terrealisasi. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.